Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Destian di channel ini, channel yang berusaha jadi channel horor dan misterius. Di video kali ini saya mau bahas tentang time traveler atau pengelana waktu. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan kali ini diterima dan bisa ketemu bulan Ramadan tahun depan dengan kondisi yang lebih baik tanpa COVID-19 yang lumayan mengganggu ini. Amin. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Pada tahun 2006, tepatnya tanggal 23 April 2006, di kota Kiev di Ukraina, ada dua orang polisi yang sedang berpatroli. Terus nggak sengaja dia ngeliat ada satu pria yang jalan kebingungan, kayak nggak tahu arah gitu, dan berpakaian aneh, berpakaian kayak zaman Uni Soviet, terus membawa kamera jadul digantung di lehernya. Karena curiga, polisi itu pun bertanya kepada pria itu, maaf pak, ada yang bisa saya bantu? Terus si pria itu menjawab, maaf, kalau sekarang tanggal berapa ya? Karena pertanyaannya aneh, tiba-tiba nanyain tanggal. Polisi pun curiga. Akhirnya dikasih tahu sama polisi kalau sekarang tanggal 23 April 2006. Terus si pria itu dengan kaget menjawab, mana mungkin tahun 2006? Orang beberapa menit lalu saya di tahun 1958. Mendengar jawaban si pemuda itu, polisi itu pun kaget karena mana mungkin orang dari tahun 1958 dengan selang beberapa menit bisa ada di sini. Dan polisi itu berkesimpulan kalau pria ini gila. Akhirnya untuk memperjelas situasi, polisi pun meminta KTP-nya pemuda itu. Lalu pemuda itu ngasih KTP, dan KTP sedikit aneh karena KTP itu KTP yang dipakai di era Uni Soviet pada tahun 1950-an lah gitu, kayak 50-an gitu. Di KTP itu tertulis nama Sergei Ponomarenko dengan kelahiran tahun 1932. Polisi itu pun kaget dan akhirnya polisi itu membawa Sergei ini ke rumah sakit jiwa di kota Kiev. Profesor Pablo Kutrikov. Mendengar cerita dari polisi tersebut, Profesor Pablo pun mulai mengajak bicara Sergei dan bertanya kenapa dia bisa di sini. Ketika ditanya profesor, Sergei menjelaskan bahwa, jadi pak, waktu itu tuh saya lagi libur kerja. Terus saya pikir karena cuacanya bagus, saya mau berfoto sama tunangan saya. Dan dia menyebut nama tunangannya yaitu Valentina Kulis. Nah, waktu foto-foto pak, udah beberapa foto nih, tapi saya pikir kayak kurang-kurang gitu. Jadi saya foto-foto lagi deh. Waktu jalan, nggak sengaja di langit saya ngeliat ada benda aneh terbang. Terus saya foto. Profesor Pablo yang mendengar penjelasan aneh itu curiga, apakah benar apa yang dijelaskan sama Sergei itu. Karena tidak mau disebut pembohong, dia pun membuktikan dengan memberikan kameranya ke si profesor untuk dicek. Tapi karena si profesor bukan ahli fotografi dan gak bisa nyetak kamera jadul itu, karena kamera jadul banget masih pakai film, akhirnya profesor manggil temannya ahli fotografi di kota Kiev itu yang bernama Vadim Posmer. Diceklah kamera itu sama si Vadim Posmer ini. Sebelum ngecek aja, si Vadim Posmer ini kaget karena kamera dan film itu udah nggak diproduksi lagi atau udah berhenti produksinya di tahun 1970-an. Pas hari itu kameranya masih bagus dan terawat gitu. Si Vadim Posmer ini mulai ngecek kameranya dan mencetak foto yang ada di klise kamera itu. Karena posisi kameranya masih bagus dan klisenya pun masih bagus, jadi nggak ada kesulitan untuk mencetak foto dari kamera tersebut. Akhirnya setelah dicetak, hasilnya pun mengagetkan karena Vadim Posmer dapat foto-foto berikut ini.
Foto yang pertama adalah foto dengan tunangannya, yaitu Valentina Kulis. Dan foto yang kedua benar seperti apa yang diceritakan oleh Sergi, bahwa ia melihat ada benda asing di langit seperti UFO. Setelah pemeriksaan itu selesai, Sergi pun diberikan ruang rawat di rumah sakit jiwa itu untuk menetap sementara. Ketika perawat tersebut mau memeriksa Sergi pun sudah tidak ada di kamarnya tanpa jejak. Padahal di kamar itu jendela pun diteralis dan tidak mungkin ada orang yang bisa kabur, karena walaupun jendelanya terbuka pasti terhalang oleh teralis, kecuali dia keluar lewat pintu. Akhirnya karena polisi kehilangan Sergi, dia mencari seseorang wanita yang ada di foto bersama Sergi itu, Valentina Kulis, di kota Kiev ini. Polisi menemukan wanita tua berumur 74 tahun bernama Valentina Kulis itu. Dan setelah bertemu dan mengobrol dengan Valentina Kulis, polisi pun kaget karena ketika polisi memberikan bukti foto itu kepada Valentina Kulis pun punya kopian dari foto itu, percis sama. Dan Valentina Kulis mengaku kalau foto itu diambil tahun 1958 dengan lelaki yang sama. Dan Valentina Kulis pun mengaku kalau Sergi ini mendahulunya sering banget bilang kata-kata aneh, kayak dia bisa tahu di tahun 1958 itu tentang teknologi-teknologi yang ada sekarang kayak microwave, HP gitu, telepon genggam, telepon tanpa kabel dia bilangnya, terus jantung buatan. Padahal pada tahun itu di era Uni Soviet itu dokter sekalipun nggak tahu istilah dari jantung buatan itu. Itu yang aneh dari Sergi yang Valentina tahu. Karena keanehan ini, Sergi itu sempat diwawancara oleh stasiun TV lokal di Kiev. Dan akhirnya polisi pun mendatangi stasiun TV lokal tersebut untuk mengecek arsip pada tahun dicurigai di mana Sergi pernah diwawancara. Polisi menemukan percakapan bersama Sergi tentang jantung buatan, teknologi microwave yang pada saat itu belum ada, dan terbukti saat ini pun teknologi itu pun jadi ada, walaupun bukan karena Sergi, tapi Sergi sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Ya jadi cukup segitu ceritanya. Terima kasih udah mau nonton. Terima kasih udah mau klik video ini dan nonton sampai habis. Semoga cerita saya menarik dan semoga kedepannya bisa dapat cerita-cerita menarik lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.